but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Back in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. Matrik kerugian. Untuk menggambarkan konsep kerugian matriks, kerugian anggaplah bahwa sebuah gedung yang dimiliki oleh suatu perusahaan dihadapkan pada suatu kerugian karena kebakaran, dan yang akan terjadi adalah kerugian total atau sama sekali tidak ada kerugian. Selanjutnya, anggaplah bahwa manajer risiko harus memutuskan antara 3 perangkat tindakan, yaitu yang pertama untuk menanggung risiko, yang kedua untuk menanggung risiko, serta menambah beberapa usaha pengamanan sehingga bisa mengurangi suatu kebakaran. Yang terakhir untuk memberi perlindungan asuransi. Metrik kerugian di bawah ini memperlihatkan kerugian bagi setiap keputusan dari ketiga kemungkinan tindakan. Dalam contoh ini, kerugian-kerugian itu jatuh ke dalam 2 kategori. Yang pertama, kerugian secara kebetulan yang akan terjadi hanya jika suatu kebakaran. Yang kedua, biaya yang akan timbul baik ada kebakaran maupun tidak ada kebakaran. Nah, di sini juga ada jenis kerugian secara kebetulan. Yang pertama, yang dapat diasuransikan. Yang kedua, yang tidak dapat diasuransikan. Pengaruh kecemasan dalam menetapkan keputusan. Kecemasan tentang kemungkinan terjadinya kerugian sebelumnya tidak diperhitungkan sebagai biaya. Memang sangat sukar sekali menerjemahkannya ke dalam nilai sejumlah uang tertentu. Akan tetapi, mengabaikan biaya ini akan menjurus kepada keputusan yang kurang tepat. Nilai kecemasan tentu saja merupakan faktor yang sangat subjektif. Nilai tergantung atas distribusi probabilitas daripada yang pertama, ketidakpastian tentang yang akan terjadi menurut perasaan pribadi manajer resiko yang bersangkutan. Yang kedua, resiko-resiko lain yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, tujuan manajemen resiko perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada objektif dan aturan pengambilan keputusan. Kategori objektif. Yang pertama, objektif yang menganggap manajer resiko tidak dapat memperkirakan probabilitas kerugian kebakaran. Yang kedua, objektif yang menganggap manajer resiko dapat memperkirakan probabilitas kerugian tersebut. Jika probabilitas diperkirakan, yang pertama, meminimumkan kerugian yang berkenan dengan outcome yang paling mungkin. Yang kedua, meminimumkan kerugian harapan selama periode kebijaksanaan itu jika probabilitas tidak diperkirakan. Yang pertama, meminimumkan kerugian potensial yang maksimum selama periode yang bersangkutan atau minimax. Yang kedua, meminimumkan kerugian potensial yang selama periode yang bersangkutan atau minim. Metode kecemasan. Dengan metode kecemasan, manajer risiko memilih keputusan dalam waktu yang lama atau long run akan menghasilkan kerugian rata-rata per tahun yang paling rendah. Termasuk di dalam kerugian tersebut adalah suatu nilai yang dibebankan untuk menanggung kecemasan sebab dengan fluktuasi kerugian dari tahun ke tahun. Nah, di sini kita membahas soal pembelian asuransi. Dalam pembelian asuransi ada faktor pendorong. Nah, faktor pendorongnya salah satunya pertama ingin membuang kecemasan akibat fluktuasi dalam kerugian kebetulan. Yang kedua, menanggung sendiri kerugian kebetulan yang dapat diasuransikan mungkin akan menimbulkan kerugian kebetulan yang tak dapat diasuransikan. Yang ketiga, perkiraan kerugian yang dihitung sendiri lebih besar dari perkiraan pihak asuransi. Dan yang terakhir keempat, nilai servis yang disediakan pihak asuransi ternyata seperti inspeksi keselamatan, penyesuaian kerugian, dan sebagainya. Yang dapat kita ambil adalah pendekatan kuantitatif dalam pemilihan metode penanganan risiko, yaitu dengan membuat sebuah tabel matrik kerugian yang mungkin
yang memperlihatkan berbagai kemungkinan atau biaya yang harus dikeluarkan bagi setiap keputusan yang mungkin dan bagi setiap outcome yang mungkin. Kemudian harus dijelaskan secara persis tujuan yang hendak dicapai oleh pengambilan keputusan yang bersangkutan. I do it big.